Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Mari kita belajar firman-Nya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Jangan bicara. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Kalau kita mau beriman sama Tuhan itu jangan tanggung. Dan jangan setengah-setengah, bahkan jangan sementara. Kalau mau iman sama Tuhan itu harus sampai tujuan. Jangan mau imanmu dicuri. Jangan mau keyakinanmu digoyang. Dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Yesus. Ayat 29, dan ketika Yesus dan murid-muridnya, Yesus dan 12 rasul keluar dari Yeriko. Yeriko itu dekat dengan Yerusalem. Berarti Yesus sedang dalam perjalanannya menuju kematiannya. Yesus sedang OTW, on the way ke Kalvari. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Orang banyak itu clueless, tidak tahu Yesus untuk apa Yesus pergi ke Yerusalem kali ini. Keluar dari Yeriko itu, 2 orang buta ini punya firasat bahwa ini terakhir kali Yesus melalui jalan ini. Tidak heran mereka sangat-sangat desperate sekali, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Memang betul sih. Kalau kita baca, ini Matius 20, 8 pasal lagi selesai Injil Matius. Ini sudah menuju ke episode terakhir pelayanan Yesus Kristus di atas muka bumi. Menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang dari si jahat, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta. Yesus sekarang hendak naik ke kayu salib, menggenapi tujuan utamanya datang ke dunia, yaitu mati bagi dosa. Ayat yang ke-30, ada 2 orang buta. Mari kita bahas lakon kita. 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. 2 orang buta. Mereka bukan partners in crime, mereka bukan mitra dalam dosa. Biasanya kalau orang buta ketemu orang buta ya saling membantulah, saling tolong. Biasanya orang cenderung untuk dekat dengan orang yang punya kesamaan. Ada sebuah perasaan senasib, tapi 2 orang buta ini bukan partners in crime. Mereka bukan partners in disbelief atau in unbelief. Mereka bukanlah mitra dalam ketidakpercayaan. Tapi saya yakin bahwa mereka berdua saling menguatkan. Terbukti ketika Yesus lewat, mereka tahu itu siapa yang lewat di depan mereka, sekalipun mereka tidak melihatnya. Langsung spontan kedua-duanya, tidak saling janjian, berlari ke arah dia, karena mereka peka suara kan, orang buta biasanya lebih tajam pendengaran. Lari ke arah Yesus dan berkata, "Anak Daud, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Memang lebih baik sih kalau kita itu lemah cari orang lain untuk saling menguatkan. Tapi jangan pernah saling melemahkan. Berseru sendirian itu sepi. Tapi kalau berseru berdua, bareng-bareng, apalagi kalau teriak-teriak keras sekali, jauh lebih terdengar. Sampai orang banyak terganggu. Tapi Yesus tidak merasa terganggu. Yesus merasa terharu. Tuhan praktekkan pengajarannya sendiri. Ada 2 orang buta. Yesus langsung panggil mereka. Ketika mereka berseru, Tuhan tidak menolaknya. Padahal orang banyak merasa terganggu. Bahkan murid Yesus pun, para rasul, hamba-hamba Tuhan ini berkata, "Diamlah, sudahlah. Sudahlah, lupakan segala harapan. Udahlah, kamu kan buta sampai kamu mati. Udah jangan ganggu guru lagi."
Tapi Tuhan itu tepat janji, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Dia berkata, aku akan ada di sana. Itu ada 2. Memang berseru bersama itu jauh lebih kuat dan lebih dahsyat daripada berseru sendirian, ya kan? Lalu mereka berseru, kata lalu mereka berseru itulah level-level desperation atau level-level keputusasaan. Orang kalau putus asa itu ada 2 cara. Satu, dia menyerah. Tapi orang yang putus asa ada juga yang membuat dia jadi sungguh-sungguh berdoa. Nah, ini level putus asa yang kedua. Level putus asa berseru. Kata berseru di situ artinya berteriak. Bukan hanya berseru, halo, tapi tolong. Berteriak hingga seolah-olah urat ini, urat lehernya hampir putus begitu. Itulah berseru. Lalu mereka berseru, apa yang mereka serukan coba lihat. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Jangan hanya seru, kalau berseru teriak-teriak melulu. Orang dunia juga bisa. Ada banyak teriakan yang tiada artinya. Tapi yang teriakan yang Tuhan dengar adalah teriakan iman. Pada waktu Yesus berjalan, orang-orang bersenggol-senggolan. Ada satu orang yang menyenggol dia dengan cara berbeda, yaitu wanita yang pendarahan 12 tahun itu. Karena dia menjamah Yesus, lebih tepatnya menjamah punca jubahnya dengan keyakinan kalau dia jamah, dia akan sembuh. Berseru itu berteriak, tapi tidak semua teriakan adalah seruan. Coba Anda perhatikan teriakan mereka itu ada kontennya, ada isinya. Kalau kita hanya berkata aduh atau mengadu, orang dunia juga begitu, tidak ada kuasa di dalamnya. Alkitab tidak berkata barang siapa berseru, dia akan diselamatkan. Tapi barang siapa berseru kepada Tuhan, ia diselamatkan. Ada bedanya. Ada bedanya begging, mengemis dengan meminta. Mengemis itu aduh udahlah kasihanilah. Tapi meminta itu dia tahu siapa, kepada siapa dia minta. Dan dia tahu dia siapa di hadapan Allah. Meminta itu artinya kita tahu dulu bahwa kita adalah ahli waris janji Kristus. Meminta itu artinya kita tahu kita siapa, bahwa kita adalah anak-anak Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus berkata sampai sekarang kamu belum minta. Sama murid-muridnya dia ingatkan, kok belum minta ya? Cepat minta Allah supaya sukacitaku penuh. Kamu tidak mendapat karena kamu tidak minta, kata Yakobus. Mintalah, kata Yesus, supaya sukacitaku penuh. Sebab barang siapa yang meminta akan menerima, barang siapa yang mencari akan mendapat, menemukan, dan barang siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan. Mintalah. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Itulah seruan mereka. Coba saya jabarkan. Mereka bukan hanya teriak, tapi teriakan mereka memuliakan Tuhan. Dia menyebut Yesus, mereka menyebut Yesus Tuhan, Anak Daud. They glorify Christ. Mereka memuliakan Tuhan dengan semua titelnya yang benar. Makanya itu penting sekali sebelum kita teriak-teriak dalam doa itu, kita isi peluru. Kita berkaca, bercermin dulu dengan firman-Nya supaya jangan sampai kita salah meminta, atau kita minta yang benar tapi dengan motivasi yang salah, atau kita itu bahkan lebih fatalnya banyak orang yang minta kepada yang salah. Nggak minta kepada Tuhan Yesus, minta kepada berhala, berharap sama manusia, memuja dan mengandalkan buatan tangan. Mereka berkata Tuhan, tepat alamat. Mereka minta pada Tuhan. Lalu dia sebut Anak Daud. Kata Anak Daud ini gak main-main. Karena mereka orang Yahudi, anak Abraham. Mereka tahu bahwa menyebut Anak Daud berarti mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dengan orang banyak itu pun banyak yang belum percaya. Tapi orang buta ini, 2 orang ini menyebut Yesus Anak Daud. Dengan kata lain, mereka mengakui. Dan mereka memproklamasikan di depan orang banyak yang menghujat mereka. Dialah Mesias. Dan dia tahu bahwa pengurapan seorang Mesias itu pertama-tama adalah mencelikkan orang buta. Kalau ada baca di Yesaya 61, Roh Allah ada padaku oleh karena ia mengurapi aku. Itu kan bicara tentang the anointed one atau Mesias atau Sang Kristus. Untuk mencelikkan orang buta. Mereka tahu bahwa Yesus untuk demi menggenapi nubuatan firman, nubuatan Nabi Yesaya tentang Mesias sesungguhnya, Yesus
perlu, tanda kutip, Tuhan tidak butuh apa-apa. Yesus perlu menyembuhkan orang buta. Dan mereka menawarkan diri, Tuhan anak Daud. Tapi mereka nggak mentang-mentang kasusnya tepat. Maka mereka berkata, Tuhan yang butuh sembuhkan aku. Tidak, mereka berkata, kasihanilah aku. Attitude-nya tepat. Sikap hatinya itu adalah rendah hati. Tidak ada spirit of entitlement, tidak merasa diri lebih berhak. Mereka berkata, kasihani kami ya Tuhan. Dia minta kepada Tuhan, dia sebut titel Tuhan anak Daud. Ini bukan mantra ya, ini bukan rumus juga. Saya tunjukkan bahwa mereka itu meminta atau berseru dalam kebenaran. Tuhan, anak Daud, kami buta, Engkau Mesias. Tiada halangan, tiada rintangan. Aku dirintangi orang-orang ini. Tapi aku tahu nubuatan itu untuk kami. Orang banyak pesimis, tapi kami yakin this is for me. Ini untuk saya Tuhan. Dan saya tahu Engkau mampu. Aku gak ragu sebab Engkau Tuhan, tapi aku juga tahu Engkau mau. Karena Engkau anak Daud yang akan mencelikkan orang buta. Kami tawarkan diri kami, jadikan kami kasus penggenapan nubuatan. Heal me, sembuhkan aku. Tapi dia gak marah-marah, ngamuk-ngamuk, tuntut-tuntut Tuhan. Dia gebrak-gebrak meja sorga. Dia berkata dengan rendah hati, kami ini pengemis, kasihanilah kami. Ini yang membuat Tuhan terharu. Kalimat itu bukanlah suatu rumus kalau Anda ucapkan pasti terjadi mujizat. Bukan, tapi kalimat itu dari kata-kata mereka kita bisa tahu hatinya di mana. Sebab dari perkataan mulutmu lah kita bisa menilai hatimu. Sebab apa yang di dalam hati, apa yang di mulut itu keluar dari hati. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Mereka tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi Tuhan Yesus tahu apa maksud dari dua orang buta ini memanggil-manggil dia anak Daud. Namun mereka semakin keras berseru. Katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lihat itu, ini saya sebut dalam bahasa Inggris, an unwavering faith. Iman yang tidak bisa goyang. Luar biasa loh iman mereka ya. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka, ayat 32. Kagetlah tuh semua rasul-rasul dan orang banyak. Yesus berhenti dan panggil mereka, come. Mungkin beberapa di antara mereka yang pikiran negatif pasti mengira bahwa Yesus akan marahi mereka. Tapi ternyata enggak. Yesus itu kasih. Dia enggak pernah memanggil kita untuk marahi kita. Dia menegur iya. Tapi dia selalu ingin menolong kita dulu. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Luar biasa indahnya. Kalau saya baca ayat 32, Tuhan itu berdialog dengan mereka. Bisa aja Tuhan langsung sembuhkan. Mereka dua orang itu buta, tapi yang lainnya kan nggak buta. Masa Yesus tidak tahu, Dia yang Maha Tahu itu, masa Dia tidak mengerti kebutuhan dua orang buta itu adalah supaya melek matanya. Tapi Yesus ajak bicara, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Yesus itu orang kan manusia. Luar biasa ya. Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu jawab mereka, indah nih ayat 33, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Mereka itu di pinggir jalan mengemis, tapi mereka tidak minta uang. Nanti ditiru ini sama Petrus. Petrus di sebelah sisi situ, diam-diam mengamati nanti setelah Yesus bangkit, naik ke sorga. Petrus jalan ke depan sebuah gerbang indah namanya. Ada satu pengemis lihat dia, bahkan Petrus belum tanya, Petrus beritahu, kamu mungkin minta uang. Emas perak tidak kuberikan, apa yang kupunya kuberikan. Emas perak semua di dunia ini gak bisa membeli. Berjalanlah, lumpuh dari lahir, langsung melompat ke bait Allah. Saya ingin Anda dan saya melihat ini, bahwa Tuhan itu ingin untuk berdialog dengan kita. You know, prayer is a conversation with the all-knowing God. Doa adalah sebuah dialog, adalah sebuah percakapan dengan Allah yang Maha Tahu. Masalahnya gini loh, bercakap-cakap atau berbincang-bincang atau kongko atau kita itu diskusi sesuatu dengan Allah yang Maha Tahu itu sebenarnya nggak perlu, karena Dia Maha Tahu. Di Mazmur dikatakan sebelum ada satu kata apalagi kalimat keluar dari mulut kita,
Dia sudah membaca pikiran kita. Dia itu tahu kita waktu kita berbaring, waktu kita duduk, waktu kita berjalan. Dia tahu pikiran kita dari jauh. Sebelum kita mendoakannya, Yesus mengatakan begitu. Awal-awal dalam perumpamaan jangan khawatir. Bapakmu tahu, Bapakmu di sorga tahu apa yang kau butuhkan sebelum kau memintanya. Lalu pertanyaannya, apa poinnya ngobrol sama Tuhan? Kalau Tuhan sudah tahu semua, mengapa kita harus minta? Sinilah banyak orang Kristen salah kaprah, salah mengerti. Kalau gitu kita nggak usah minta-minta. Doa itu nggak perlu minta-minta. Loh, doa itu juga minta. Itu juga firman Yesus. Yesus berkata, mintalah. Nggak bisa lebih jelas dari itu kan? Nggak bisa lebih clear, lebih vulgar dari itu. Yesus berkata, mintalah, carilah, ketoklah. Tuhan suruh kita minta. Lalu kalau Tuhan sudah tahu kenapa kita harus minta? Karena waktu kita minta, ketika kita itu berbicara kepada Tuhan, bukan permintaan itu aja yang naik ke sorga, tapi hati kita. Yang Tuhan targetkan itu hati kita. Ketika kita curahkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan mau kita ekspresikan. Bukan Tuhan itu jual mahal sebelum mujizat. Ayo, kamu harus begini begitu dulu alias bersyarat. Bukan. Tapi Tuhan itu ingin menjalin hubungan yang mendalam sama kita. Hubungan yang sangat pribadi. Mujizat itu mudah. Hubungan itu yang mahal di matanya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, luar biasa kan? Belum berhenti, lanjutkan. Lalu mengikuti dia. Mengikuti kemana? Ke Golgota. Sekalipun mereka tidak disalibkan, mereka ikut Yesus ke Yerusalem. Saya ingin sekali untuk kita mengerti bahwa lawan arus itu begini. Nomor satu, berseru berdua lebih kuat daripada berseru sendirian. Yes. Namun demikian ingat ya, tetaplah buta satu terhadap yang lainnya, alias jangan melihat orang atau manusia. Mereka berdua saling dengar suaranya, berseru sama Tuhan, saling menguatkan. Doa yang satu menguatkan yang lainnya. Tapi mereka buta, tidak bisa melihat wajah seorang dengan yang lainnya. Ada baiknya juga itu secara profetik bicara sama kita, berseru berdua lebih kuat daripada berseru sendirian. Tapi alangkah baiknya kita tetapkan hati kita, jangan pernah lihat orang nanti kecewa. 2, iman jangan pernah digoyahkan karena banyaknya rintangan. Bukannya malah sebaliknya, kalau orang lain merintang itu kita malah justru harus lebih sungguh-sungguh beriman. Bukannya iman itu diberikan untuk masa-masa susah ketika banyak oposisi atau ketika banyak sekali challenges atau tantangan di depan. Iman itu jangan pernah digoyahkan. Seperti dua orang ini disuruh diam, ditegur oleh massa, tetap ngotot aja ke Yesus dan berkata, Tuhan, anak Daud, sembuhkan kami. 3, siapa Yesus harus jelas agar kasih tidak mudah tercuri. Cerita ini semuanya lawan arus. Kenapa mereka bisa begitu kokoh imannya? Kenapa mereka bisa tidak goyang imannya? Dan mereka tidak goyah keyakinannya. Mau tahu kenapa? Karena mereka tahu Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Daud, dan Yesus itu maha kasih. Makanya orang lain mau ngomong apa mereka tidak pedulikan. Karena mereka tahu siapa Yesus di hidup mereka. Ini Mesias, ini orang buta. Di tengah-tengah kami ada Yesaya. Wow, luar biasa. Dan penting juga, ketika mereka buta, mereka tahu siapa Yesus. Ketika mereka sudah dicelikkan matanya, mereka tetap tahu siapa Yesus. Buktinya mereka ikut Yesus, bukan hanya terima mujizatnya lalu kabur. Yang namanya kasih kepada Tuhan itu mudah tercuri. Baik oleh arus berkat, kalau kita diberkati cenderung kita lupa, atau oleh salib. Ketika kita itu disalibkan, kadang-kadang kita menghujat Tuhan seperti penyamun yang ada di kiri atau kanannya. Siapa Yesus harus jelas agar kasih tidak mudah tercuri. Cerita tentang dua orang buta disembuhkan ini luar biasa. Karena mereka tetap mengasihi Tuhan dan ada kasih Tuhan dalam hidupnya setelah mereka mendapat mujizat. Andai kata mereka nggak dapat mujizat hari itu, saya tetap yakin mereka tidak akan mengubah pengakuan mereka. Yesus tetap adalah Tuhan, Yesus tetap adalah anak Daud, Yesus tetap mengasihi mereka apa adanya. 3 poin ini tangkap dalam hatimu. Mari kita lawan arus dalam hidup ini untuk ikut Yesus.